Saya tanam 2018-2019. Sekarang sudah menginjak di tahun 2024. Pada masa itu saya atas nama Herwan bekerja sebagai penjaga SMP 20 Seluma, Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dibayar dengan upah per bulannya 450.000, membiayai anak sekolah, punya anak 4 orang, istri 1, sehingga memang betul tidak mencukupi. Tapi pada tahun 2018 saya punya keinginan, setelah saya melihat, mendengar, saya lihat di Facebook, di YouTube, ternyata tanaman cengkeh Sulawesi ini sehingga bisa narik perhatian saya untuk berkebun cengkeh juga. Pada saat itu 2018 saya memutuskan saya harus bertanam cengkeh. Saya tidak segan membunuh kelapa sawit, saya ganti dengan cengkeh. Memang sampai saat ini belum membuahkan hasil. Tapi setelah saya melihat tanaman saya sebagus ini, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur. Masalah hasilnya itu tergantung Yang Maha Kuasa. Saya dikatakan orang nggak punya usaha, silakan. Saya dikatakan orang pemalas, boleh juga. Tapi saya juga punya keinginan, punya kemauan bahwa saya mau berdiri di atas kaki saya sendiri. Sebab apa? Dari kecil saya sudah punya ketergantungan kepada orang. Habis dari kebun, saya pulang ke rumah. Saya di rumah punya usaha juga, walaupun kecil-kecilan. Punya usaha tampal ban. Kadang-kadang ada orang yang mampir, kadang ada orang yang tidak. Namanya rezeki. Tapi alhamdulillah saya punya bengkel ban itu dari 2006 kalau saya nggak salah ingatan. Ya Allah ya Tuhan,
Mudah-mudahan engkau mendengar apa yang diejekkan, apa yang dikatakan orang kepada saya terima. Tapi yang saya nggak setuju ya Allah, orang yang menzolimi tanaman aku ini ya Allah. %100% aku punya keyakinan bahwa tanaman cengkeh aku ini nggak punya permasalahan. Kalau saya mungkin, keluarga saya mungkin punya salah kepada orang yang bersangkutan. Tanah ini memang bukan tanah nenek moyang saya akui ya Allah. Tapi ini tanah Tuhan. Karena pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Barang mustahil saya hidup di kunduran ini, dari nenek moyang sampai kakek, sampai orang tua saya sendiri nggak wajar memiliki tanah 1 hektar. Sedangkan orang-orang sebelum saya ya Allah, ada yang sampai 20, 15. Nah ini hutan pada saat itu saya garap ya Allah. Saya garap dengan tanganku sendiri. Jadi saya bisa merasakan penderitaan orang mau berkebun. Saya bisa merasakan penderitaan orang tua kami, kakek kami yang membuka hutan selama ini. Kalau orang punya modal memang nggak pernah merasakan sakit, karena dia punya modal. Nah tanah ini ya Allah, setelah saya daftarkan ke pihak agraria atau badan pertanahan, ternyata hak kepemilikan atau surat sertifikat itu terbit ya Allah. Ada setiap tahunnya tagihan ini pajak bumi dan bangunan. Kalau orang langsung datang menghadap saya, minta dengan saya bayar. Karena saya merasa itu kewajiban saya. Tetapi ya Allah, sekali lagi aku memohon kepadamu ya Allah, sadarkanlah ya Allah kepada orang yang menzolimi tanaman cengkeh aku ini ya Allah. Andai kata mereka tidak mau sadar, tidak mau berubah, berikanlah pelajarannya ya Allah. Dia punya kaki, punya tangan, punya mata, punya hati, punya telinga. Patahkanlah kakinya ya Allah, patahkanlah tangannya ya Allah, dan butakanlah matanya ya Allah. Karena saya sakit,
saya sakit, menjerit, saya terkadang melihat pekerjaan ini manusia. Ini kalau manusia, tapi kalau binatang, ya Allah, saya minta tunjukkanlah binatang apa ya lah. Ini sama halnya ya Allah, orang ini mau menggagalkan usahaku ini ya Allah, mau membatalkan usahaku ini ya Allah. Sama halnya mereka mau membunuh anak, istri, sekaligus cucu. Demikian ya Allah. Ini memang betul-betul dari hatiku yang sangat dalam, karena mungkin orang yang berbuat demikian itu belum pernah merasakan